Pada tahun 1928, Ismail Banda bersama teman-temannya mendirikan Debating Club. Dalam buku peringatan Al-Jamiatul Wasliyah seperempat abad, terbit tahun 1956, disebutkan, pada tahun 1928, oleh pelajar-pelajar yang tertinggi dari Maktab Islamiyah Tapanuli, ditumbuhkanlah suatu perkumpulan pelajar dari maktab tersebut. Tujuan perkumpulan ini adalah Debating Club. Tujuan ini kemudian juga dianggap nama bagi perkumpulan pelajar MIT tersebut. Debating Club dipimpin oleh Abdurrahman Shihab, yang kelak menjadi tokoh nasional, di mana ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Negara Republik Indonesia, NRI, dari fraksi Partai Masyumi. Ia bahkan pernah menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi di tingkat pusat. Para pengurus Debating Club lainnya adalah Syamsuddin, Adnan Nurlubis dan Sulaiman. Ismail Banda diangkat sebagai penasihat. Debating Club ini didirikan untuk mendiskusikan dan membahas persoalan-persoalan agama Islam dan masyarakat. Debating Club hanya bertahan selama kurang lebih 2 tahun saja. Ini tidak bermakna perkumpulan pelajar ini bubar. Beberapa anggota Debating Club mulai merasa tidak puas dengan bentuk perkumpulan ini. Mereka memberikan saran agar Debating Club memperluas daftar usaha, dan memperhebat gerakan perkumpulan secara internal maupun eksternal. Dari saran inilah, Debating Club kemudian menjelma menjadi Al-Jamiatul Wasliyah. 4 pertemuan diadakan untuk merealisasikan saran-saran tersebut, dan Ismail Banda memainkan peran strategis bagi usaha mengkonversi Debating Club menjadi Al-Jamiatul Wasliyah. Dalam pertemuan ketiga, ia bahkan menjadi pemimpin rapat. Rapat dihadiri oleh ulama, pemimpin, guru dan pelajar muslim di kota Medan, dan diadakan di gedung MIT pada tanggal 26 Oktober 1930. Rapat ini kemudian memutuskan, 1. Membangun sebuah perhimpunan yang bertujuan memajukan, mementingkan dan menambah tersiarnya agama Islam. 2. Syekh Muhammad Yunus, Kepala MIT, diminta untuk memberikan nama bagi perhimpunan yang akan segera diresmikan, dan secara spontan ia memberi nama Al-Jamiatul Wasliyah. 3. Membentuk pengurus persiapan, dengan tugas merencanakan statuten organisasi. Dalam rapat ini, Ismail Banda ditunjuk sebagai ketua. Al-Wasliyah, kependekan dari Al-Jamiatul Wasliyah, kemudian diresmikan pada tanggal 30 November 1930 bertepatan tanggal 9 Rajab 1349 Hijriah, bertempat di Maktab Islamiyah Tapanuli. Rapat peresmian ini dihadiri oleh ulama, guru, pelajar dan masyarakat muslim di kota Medan. Dalam pertemuan ini, Ismail Banda sebagai ketua pengurus persiapan, memimpin rapat peresmian Al-Wasliyah, dan melaporkan hasil rancangan statuten Al-Jamiatul Wasliyah. Seluruh hadirin menerima dengan puas penjelasannya, dan akhirnya Al-Jamiatul Wasliyah diresmikan. Rapat peresmian ini berhasil membentuk pengurus Al-Wasliyah, dan Ismail Banda dipercaya untuk memimpin organisasi Islam ini selama 6 bulan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin pertama organisasi Al-Wasliyah. Dalam kepengurusan Al-Wasliyah, ia dibantu oleh Abdurrahman Shihab, M. Arsyad Talib Lubis, Adnan Nurlubis dan Yusuf Ahmad Lubis. Syekh Muhammad Yunus sebagai pemberi nama organisasi Islam ini, diminta untuk menjabat sebagai penasihat organisasi. Setiap 6 bulan sekali, sesuai keputusan rapat peresmian Al-Wasliyah, akan diadakan pergantian pengurus. Ismail Banda pun tidak lama menjadi pengurus Al-Wasliyah. Pada tahun 1932, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke Makkah, dan akhirnya ia tidak lagi masuk dalam jajaran pengurus Al-Wasliyah hasil rapat pada tanggal 30 Juli 1932. Sebelumnya, M. Arsyad Talib Lubis sebagai Sekretaris 1 Al-Wasliyah hasil rapat tanggal 30 November 1930, juga berangkat ke Meulaboh, Aceh, di mana ia menjadi guru agama, atas permintaan kaum muslim di sana. Keputusan Ismail Banda untuk melanjutkan studi ke Makkah, dan kemudian ke Kairo, Mesir, mendapatkan dukungan moral dan material dari pengurus Al-Wasliyah. Keputusan rapat tanggal 30 November 1930, bahwa Ismail Banda menjabat sebagai Ketua Al-Wasliyah tentulah bukan sebuah keputusan yang mudah bagi dirinya, mengingat organisasi Islam ini hanya memiliki sumber daya manusia terbatas, dan sama sekali belum memiliki amal usaha dan dana. Sampai ia berangkat ke Makkah sekalipun, Al-Wasliyah juga belum bisa banyak berbuat, kecuali melakukan pertukaran pengurus,
menambah jumlah pengurus, dan menarik simpati dan dukungan para dermawan dan kaum muslim. Meskipun demikian, ia dinilai telah berhasil meletakkan dasar-dasar keorganisasian bagi Al-Wasliyah, yang kemudian organisasi ini berhasil menjadi organisasi Islam paling berpengaruh di Sumatera Timur sebelum dan sesudah kemerdekaan, terutama pada masa kepemimpinan Abdurrahman Shihab. Pengurus daerah Al-Jamiatul Wasliyah Kota Medan masa bakti 2021 hingga 2026 telah memasuki tahun ketiga periodisasinya. Hingga saat ini telah melakukan konsolidasi di 21 kecamatan dengan struktur kepengurusan cabang dan telah pula terkonsolidasi di setiap kelurahan di Kota Medan dengan kepengurusan ranting Al-Wasliyah. Al-Wasliyah Kota Medan memiliki majelis dan lembaga sebagai pelaksana teknis organisasi pada bidang-bidang khusus. Majelis dan badan tersebut yaitu Majelis Pendidikan, Majelis Dakwah, Majelis Kader, Majelis Amal Sosial, Majelis Ekonomi, Majelis Verifikasi dan Pendataan Aset, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah dan Wakaf. Al-Wasliyah memiliki 7 organisasi bahagian yang bersifat otonom yang menaungi segmen berbeda. Muslimat Al-Wasliyah untuk kaum ibu, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah untuk para pemuda, Angkatan Putri Al-Wasliyah diisi oleh pemudi, Ikatan Pelajar Al-Wasliyah diperuntukkan bagi pelajar, Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah tempat berhimpunnya mahasiswa, Ikatan Guru dan Dosen Al-Wasliyah sebagai lembaga profesi guru-guru Al-Wasliyah, dan Ikatan Sarjana Al-Wasliyah tempat berkreasinya para sarjana Al-Wasliyah. Secara umum, ketujuh organisasi bahagian tersebut memiliki struktur kepengurusan dari tingkat pusat hingga kecamatan bahkan kelurahan dan desa. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan Al-Wasliyah di Kota Medan berjumlah 898 orang. Jumlah tersebut tersebar pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah. Di Kota Medan, Satuan Pendidikan Al-Wasliyah berjumlah 124 unit. Terdiri dari MDTA 48 unit, SD 38 unit, MI 2 unit, SMP 14 unit, MTS 9 unit, dan SMA, SMK, MA 13 unit. Dengan total jumlah siswa 17.076 orang siswa.